Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih berkenan memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang istimewa dan bersama orang-orang yang istimewa, insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimahullah, kami di sini selaku moderator yang insyaallah akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga pengantar dari PCM. Acara yang keempat kajian dan doa. Dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada adik-adik dari Nidjati Salam waktu depan, dan kami persilakan. Hallelujah.
Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pengantar dari PCM kepada Bapak Irawan SEMPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa astika wa asmi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, para umatnya hingga nanti di yaumul akhir, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita termasuk pribadi-pribadi yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang kita cintai. Alhamdulillah Bapak Ibu, di dalam suasana pagi hari ini hujan di bumi. Alhamdulillah, semoga hujan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Langkah kaki yang sudah kita mantapkan dari rumah kita masing-masing membawakan keberkahan buat kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami banggakan pada pagi hari ini, sebagai pengantar izinkan kami untuk sedikit memberikan sambutan kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, beliau Ustaz Dr. Andes Haji Syamsul Hidayat dari Eropa, yang mana pada kesempatan hari ini akan memberikan bahasan kepada kita terkait dengan tahapan penguatan akidah bagi kita, Bapak Ibu. Yang mana tahapan penguatan akidah ini merupakan salah satu bentuk sebagai sarana bagi kita untuk selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa menambah wawasan kita untuk melalui cobaan
datang dari Allah, dan semoga kita selalu istiqomah berada di jalannya. Bapak Ibu yang kami hormati, akidah merupakan salah satu fondasi yang utama dan penting di dalam hati kita, yang mana ketika hati kita, ibadah kita sudah mantap, sudah yang insya Allah berada di jalannya Allah, ke depan jalan kita itu akan semakin lurus, akan semakin memantapkan perilaku dan juga perkataan kita. Dan mudah-mudahan hari ini nanti dengan adanya beliau Bapak Samsu, mudah-mudahan semakin menambah semangat kita di dalam keseharian kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di majelis ilmu yang setiap Ahad pagi 2 minggu sekali kita laksanakan ini, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan seperti hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kajian dan doa bersama Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Hidayat. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Jamaah Majelis Taklim Pimpinan Cabang Muhammadiyah Oriental yang kami banggakan, alhamdulillah kita mesti harus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah.
begitu bangun ya itu syukur dulu pada Allah. Begitu kita bangun bukan kemudian gelagak-gelagak HP, bersyukur dulu pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu dulu baru HP kemudian itu ya itu baik, kita bersyukur Ibu Bapak dibangunkan, dihidupkan. Tidak barangkali kami sampaikan. Salawat salam bukan dasar tercurahkan dan junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sosok manusia pilihan Allah yang diutus sebagai Rasul yang terakhir untuk memberi ajaran, untuk mengajar para manusia ya, bagaimana cara menyembah pada Allah, cara beribadah pada Allah, bagaimana cara bersosialisasi dengan sama manusia, dan bagaimana berhubungan dengan makhluk yang lain. Semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita. Bapak Ibu, sengaja kami tidak memperkenalkan diri karena sudah pada kenal. Itu karena siapa saya juga. Ya, setiap malam makan pahit dan berjumpa yang di Al-Hikmah. Ya. Hanya yang berbeda itu hanya umurnya tambah 1 hari, tambah 1 hari, tambah 1 hari. Ya. Sehingga pada hari ini umur saya baru ya 27 ya, baru 72 lebih 7 bulan lebih kita ada berapa? Lebih 12 hari. Baru 7 bulan. Saya pernah buka-buka jangan mengatakan tua atau tua. Baru berapa? Sehingga kami tidak akan memperkenalkan diri. Dan oleh karena kajian ini kajian pimpinan cabang Muhammadiyah, saya akan kita awali dulu. Kami akan di kesempatan ini akan menyampaikan tugas kami di Persyarikatan, karena oleh PDM saya ini diberi tugas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Tantri. Itu dulu yang kami sampaikan, dan mohon Bapak ada perhatian. Dan sekarang ini PP sudah memutuskan adanya satu pembenahan manajemen syarikatan. Pembenahan manajemen syarikatan, naik administrasinya, dan semuanya mesti harus digitalisasi. Jadi kita mesti harus ikuti. Maka di sistem manajemen PP itu ada yang dinamakan Satumu. Semuanya sistem dari satu di Satumu. Jadi insya Allah sebentar lagi akan ada sosialisasi untuk ketua-ketua ranting dan ketua PDM akan dilatih. Jadi kemarin program itu mengenalkan tentang apa itu Satumu, termasuk sekarang ini ada, kalau dulu kartu tanda anggota Muhammadiyah itu diurus diterbitkan secara manual itu nanti ke depan ini sudah dimulai dengan sistem cara EKTAM, tandaan yang elektronik, sehingga kalian arahannya di
diminta dipersiapkan para ahli-ahli IT sejak dari PRM, tingkat ranting, tingkat cabang dan berlanjut. Itu. Masing-masing ranting sekarang menyiapkan rantingku sing akan ngurusi IT, mulai enak pendaftaran KTA lewat si A atau si B. Yang satu dari agen istilahnya, yang satu jadi verifikator. Yang kedua petugas itu nanti akan menggarap KTA kita. Setiap masing-masing anggota Muhammadiyah diminta untuk memiliki KTA, kartu tanda anggota M Muhammadiyah. Nanti ada aplikasi tertentu dan tentunya itu dari dan kemudian nanti ke depan ya, ini lalu dari masing-masing baik PRM maupun PCM, PDM, BBM itu membuka rekening ya, rekeningnya satu di dana non syariah, di bank dana non syariah itu. Begitu satu ada yang kita ada, begitu ada iuran masuk gitu, nanti sudah otomatis akan terbagikan, akan terdistribusikan sing bagiane PRM yo masuk ke rekening PRM, sing bagiane PCM masuk ke rekening PCM dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Nah, sekarang ini kalau membuat KTAM itu harus pada kontribusi Rp50.000, dulu 30, sekarang 50.000. Bagi yang belum EKKM nanti bisa diubah menjadi yang KTAM elektronik itu. Kemudian di sana ada aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa nyambung kalau di dalamnya ada satu pertanyaan antara lain kapan PRM itu berdiri, tuh, kapan PCM itu berdiri dan seterusnya. Kami baru saja sebagai RPCR sudah mendokumentasi berdirinya PCM seluruh Wonogiri ini sudah selesai alhamdulillah. Kemudian sudah kami sampaikan ke sekretaris PDM dan beliau sudah memberi kabar pada saya bahwa itu sudah dimajukan ke PBM. Sebab SK pendirian PCM itu yang mengeluarkan, yang menerbitkan PBM. PRM, SK pendirian PRM itu yang menerbitkan adalah PDM. Ya. PCM itu tugasnya atau wewenangnya memberikan SK kepemimpinannya. SK kepemimpinannya PRM itu yang mengeluarkan adalah PCM. PRM Koryantoro, ketua wakil ketua ini, sekretaris dan seterusnya sampai pada anggota pimpinan maksudnya. SK-nya yang mengeluarkan PCM, tapi SK pendirian yang mengeluarkan PDM. Sehubungan dengan itu, mohon nanti Pak Mardi bisa menginstruksikan pada pimpinan nanti untuk mencari yang meneliti atau melihat kembali kapan PRM itu berdiri. Mojopuro berdirinya tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Geloarjo tanggal ini, bulan ini, tahun seterusnya sampai Boalor sampai dan sebagainya. Yang 8 PRM itu. Ya. Koryantoro salah satu dari PCM yang seluruh PRM-nya sudah berdiri, sudah ada.
Nah, kemudian kita sempurnakan ya untuk tanggal, bulan, tahun pendiriannya, baik miladiah maupun hijriah. Hijriah kapan? Ketemu miladiahnya, kita pakai Mbah Google untuk dijawab. Itu ya. Tanggal 9 bulan ini hijriah piro Mbak? Itu sudah nanti langsung dijawab. Ya, buka aja di Google. Benar. Nah, kita bilang apa? Itu nanti gini, agar kita bisa punya dokumen yang resmi, yang sah. Nanti masing-masing PRM ya, atau PDM bersama untuk itu meneliti kapan berdiri PRM masing-masing. Ini mohon. Setelah itu bisa ketemu 8 ini, tugas PCM membuat surat permohonan kepada PDM untuk menerbitkan SK pendirian. Saya akan baca silakan, monggo. Intinya mohon diterbitkan SK pendirian untuk 1 PRM Wuryantara ya, berdiri tanggal sekian hijriah, tanggal sekian miladiah. Geroharjo tanggal sekian, Mutanetan sekian, dan ternyata sampai 8 ranting ini semuanya sudah diajukan ke PDM. Dan ini monggo kita terdepan, insya Allah 8 ranting mudah itu, dan semuanya lebih semangat dibandingkan dengan kami. Mulai ini yang ini PCM dan ngomong dari PCM ini 2015 di Sakurahan atau seperti sederhana sakit mater setunggal itu kedisian lembaga yang lain bekerjaan sebenarnya itu boleh soko itu ya Sindu Parto itu belum punya PRM lain di Sindu Parto itu kedisian yang lain lembaga yang lain ya jadi mudah mulai saya pikir mudah. Saya melihat kalau info yang ada itu pengajian malamnya betul. Saya iri ya. Yang gue uang mana juga di suatu yang mau coba gue ya. Yang undang hidupan kereta dua luar biasa. Malam juga. Nah, itu yang kami belum bisa niru itu. Ada 2015 di Sakurahan, sing 5 penting. Kacau podong ini, insyaallah. Sejak yang basuhan sampai yang ngantuk, ngumpul kabeh. Kalau ngumpul lawan ya, kan sebenarnya ngomong. Tapi tidak apa-apa. Kita pakai berjuang terus. Bagaimana teman-teman yang ada. Maka kami itu tidak berani mengadakan pengajian begini sampai 2 kali 1 bulan. Cukup saya ambil akad pertama saja. Jadi kalau ada jeda ini basuhan yang butuh lah double bed, sesasi pisan mangkat yang erong kan gitu. Kami adakan akad pertama. Itu aja saya mengundang ustaz-ustaz yang hampir wah sokong ini gitu. Karena kan kita itu masih unik. Ya, siapa yang bisa begitu? Masih begitu jadi dia. Kamu juga. Ya, kamu kemarin berdatangkan dari Jatipuro, sarangnya Pak Parno. Ya, besok yang akan datang ini kami akan undangkan dari Sragen, Imam Masjid Al-Falah Sragen, yang ketua Majelis Tabligh di Sragen ya. Kita datangkan ke Romo. Wah bisa pergi, tolong gitu. Yes, pokoknya warna tungguan itulah bersemen. Ngono-ngono warna tungguan. Gas berapa gitu ya? Gitu. Ini upaya-upaya kami. Kemudian baru yang akad-akad yang lain itu ada kami ada acara tafsir Al-Quran. Setiap akad itu bisa. Selain yang akad pertama itu, akad yang kedua, ketiga, keempat itu kami adakan di SMP Muhammadiyah tafsir bener ke cara maca ayat-ayat Al-Quran gitu. Dan kadang-kadang
Yasin utawa cepat Pak. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Oh ya. Jadi para ahli-ahli baca Yasin itu mesti mau banyak. Dan orang Yasin Al-Qur'anil Hakim. Monggo kidune ahli loro sine 6. Dikabeh dari siji kabeh. Yasin itu. Baik kerampok. Rampok lah kayak komentari. Baik, itu sekedar baca kegiatan kami ini. Monggo jalan terus. Kami sangat mengapresiasi kegiatan PCM di Korea Loro. Dari Tuhan Gawus dengan Pak Kosman itu semua kami bantu. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, orang ini sekarang sudah setiap akad begini mesti ada pengajiannya. Kita baca. Dari Sono, di Kilimantan, di Purwantoro, di Alhamdulillah. Sehingga kami itu tidak tertinggal jauh dari PDM yang lain. Dan setiap 3 bulan kami itu ada pertemuan di Solo Raya. Dia akan melapor ke kegiatan di PDM masing-masing. Klaten itu desa saya sejumlah 300 berapa itu? Rantainya 600, 2 kali lipat. 2 kali lipat dari jumlah desa Klaten itu. Di monggo laporannya ABCD itu kayak di Iya. Saya bilang. Ya saya mohon maaf. Wonogiri, saya dulu sudah ada perhatian Wonogiri. Saya nanti di sini tanpa kumpul ragilum itu pernah kalau yang dulu itu rapat pengumpul aja nggak datang. Saya ini, tolong jangan dibandingkan dengan Klaten. Iya, lihatlah bagaimana perkembangan di Wonogiri aja. Wonogiri itu ada 294 desa kelurahan. Pada saat saya diberi tugas yang pertama itu PRM-nya baru 75. Alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi 162 PRM Wonogiri. Lumayan kayak begitu. Jangan dibandingkan Klaten gitu. Kamu nanti 294 ada ranting semuanya sudah bersyukur sekali. Iya. Wonogiri. Ya, Muhammadiyah sudah berdiri lama, ini untuk Wonogiri masih asing juga. Oh, Muhammadiyah. Ada yang mengatakan, oh Muhammadiyah saya kira tandingan kayak loh, gitu. Tapi sulit ya, kayak segini menanggapi. Gitu ya. Nah, oh Muhammadiyah saya kira kanggo punut kayak loh, gitu. Jadi itu-itunya yang tidak melihat bahwa Muhammadiyah itu ya, satu organisasi dakwah Islam yang sangat maju dan tingkatannya tidak hanya nasional, sudah sampai internasional. Itu. Ya, itu. Dan mendirikan sekolah yang lebih barang itulah Muhammadiyah. Untuk mengembangkan Islamnya lewat pendidikan dan seterusnya. Itu tidak dilihat oleh mereka. Ya, yang dilihat itu tadi, bahwa yang Muhammadiyah meratakan. Apa dilarang? Kalau masalahnya Muhammadiyah ini akan tahlilan, ya, tahlilan Bapak, ya. Saya minta untuk para peserta yang hadir, seringkali atau syukur saben pagi itu tahlilan, itu, ya. Saya itu melatih diri Bapak, melatih diri kecuali hari Ahad, karena hari Ahad segera akan itu tadi, tahsin tadi, ya. Bersyukur terus menggosek, gitu loh. Pikiran dulu, gitu loh, ya. Motor subhanallah wa bihamdihi 100. Motor astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100. Itu minimal boleh, lebih boleh. Allahumma sholli ala Muhammad 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luwih boleh. Wis 100 dak 5 pos sak. Terus nanti ada tanda ya. Jamnya titik, oh berarti wis masuk waktu suruh ini berarti. Sudah selesai suruh ini. Dia leren dengan tahlilan, dia ngadeg, dia sholat, suruh rong rekanan, baik, dia mulai, dia wedangan, nikmatan, ya. Itu yang masjid sekolah subuhan kita kan suruh tadi pahalanya sudah sama dengan orang naik haji dan umroh, itu loh, ya.
bola-bali kaya Pak Purnomo angel kaya wong ya. Lho, wis wae wis. Wiridan wae bar subuh gitu. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tamatan. Sempurna. Nah, inilah kita diberi hidup itu kembali. Kita mensyukuri, kita diberi hidup. Dan ini mungkin bisa diwaca, ini sing di luar tulisan. Sing di luar tulisan. Ini mungkin di luar dan diwaca benar. Oke. Baik, kembali ya. Kita dihidupkan itu untuk meningkatkan takwa ibadah kita. Gitu. Terus kan berulang kali teman-teman di alam bangsa juga. Kenapa doa itu kok alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terus kene lho bunine iki lho. Kok terus wa ilaihin nusul lho. Ini perlu dikaji yang ya. Kok Rasulullah ini mana ini doa itu kok alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, kok itu sebagai itu mbok yo warozakni barokatan ngono. Urip anu rezekiku sing barokah. Kuwi nek sing digagas perkara. Tapi Rasulullah memberi contoh wa ilaihin nusul dan kepadamu dan padanya pada Allah kita akan kembali. Loh, artinya setelah kita itu dihidupkan itu kita harus ingat bahwa kita akan kembali ke hadirat Allah. Dan ada krono, kan kemudian mikir, gitu loh. Kan mikir, kayak ngopo sawene aku urip iki, kayak ngopo sebenarnya sowan. Gitu loh. Wong arep lagi yang daleme Pak Lurah, Pak Kepala Desa, ngono wae. Sowannya Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dadak gowo intel-intel dadak gowo. Apalagi kita akan menghadap pada Allah. Kan gitu. Artinya mesti bawa sangu, mesti bawa oleh-oleh kan gitu ya. Bedanya nek sowan para bukti, sowan pejabat itu tadi oleh-oleh bangsa sing disebut materi, mbuh roti dulu ya, sampai pada roti kamu perak itu mesti wujudnya begitu. Tapi sowan kita pada Allah kan mesti membawanya itu apa? Amalan-amalan kita yang dari hari tadi mesti harus bertambah. Ini yang penting. Jangan sampai kita itu marah aku wis kok gitu. Jangan. Ya. Di dalam beribadah kita itu tidak boleh merasa puas. Dan kita itu boleh iri kepada orang yang ibadahnya kuat, ya, sedekahnya dan sebagainya itu iri boleh. Dua itu boleh iri. Kok ilmu ini kok anu iri boleh. Iri kepada dua hal ini boleh. Tapi ini yang lain, iri aku, ya, pulang ganti mobil, aku cek orang itu. Nah itu tidak boleh. Ya. Aku tak cek jumlah dari supaya ini baik mobil mungkin, ya, itu. Tidak boleh. Ya. Tak cek boleh kalau lebih kita Supra orang musisi baik itu kita tahu sampai itu mas. Alhamdulillah itu. Supra orang musisi setekan orientor. Engkau naik terang buka setekan orang diri. Dan itu kita syukuri. Ini alat saya untuk mengisi hidup saya dalam rangka itu melumpuhkan bekal kita menghadap pada wa ilaihi nusyur. Baik, Bapak Ibu, semuanya ini dapat kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas dan ada senantiasa meningkat dan meningkat. Ya. Ini kita amali dulu dalam kita membina akidah kita. Karena Islam itu, agama itu ada 3 perkara ya. Pokoknya ada 3 perkara ini yang harus kita laksanakan. Ya. Silakan istilahnya akidah, syariah, akhlak, boleh. Iman, Islam, ihsan, boleh. Silakan. Ya. Ini rukun agama. Orang beragama itu mesti harus
Ketiga hal ini harus dimiliki dan harus dilaksanakan. Yang pertama akidah, kemudian syariatnya ada, kemudian akhlak. Ada. Iman, Islam, ihsan. Sama. Nah, di kali ini pada pagi hari ini sengaja kita akan ini akidah, karena ini fondasi. Akidah itu sangat penting. Jangan tahu-tahu tidak ke syariat. Akibatnya nanti ya mudah luntur ini. Mudah luntur. Karena tidak didasari dengan akidah tadi, ada yang kuat tadi. Luntur. Jadi ya akidah ini kemudian tentang bagaimana kemantapannya bertuhan itu, bagaimana umat itu kuat. Berarti kancane sholat gak salah, itu guys. Iya, sholat dibutuhin ngopo, sholat ngerti, semuanya salah, gitu. Ya. Akibatnya nanti kesandung titik kesandung juga deh. Bukan yang masjid aku, sikirku, kesandung biasa itu. Belum yang kesandung yang materi, wah, nasa menangis. Dua, tiga selama 5 hari. Karena apa? Akidahnya yang belum dibangun. Maka Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala berada di Makkah berapa tahun? Lebih lama di Makkah atau lebih lama di Madinah? Lebih lama di Makkah. Ya, 13 dan hanya 10 dinyatakan. Untuk apa yang 13 tahun ini? Untuk membina akidah. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah itu mesti kebanyakan ya ayuhan nas. Tapi setelah di Madinah ayat-ayat turun itu mesti kemudian ya ayyuhalladzina amanu, sebab di sana turunnya syariat. Setelah akidahnya kuat, kemudian inilah berikutnya menjalankan syariat. Kita tidak harus begini, tidak seperti zaman itu. Maksud kami yus ngomong aku tak ora salah sih. Tidak bisa. Tidak begitu, ya. Nek ngono, nek keterangane Pak Samsul, nek ngono aku ora salah sih nek ngono, ya. Nek ngono aku tak rasa sih wae. Nek ngono aku tak dan sebagainya, sing syariat kita tidak jaga, ya. Ya. Kemudian aku tak ini dulu, tak mendalami akidah. Tidak pas. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita kan sudah orang-orang yang di akhir, ya. Di akhir maksudnya setelah Rasul sudah sempurna dalam mengajarkan Islam ini. Sudah, semuanya tetap kita laksanakan. Nah, itu di perjalanan itu kita menguatkan akidah kita. Ada, ya, neng ngopo, aku tidak sholat lagi neng ngopo. Itu sifatnya. Maka ada syariat bahwa itu kita kalau bangun malam, gitu loh. Jangan kemudian ya itu ya. Tahajud ya. Ya, tahajud. Ya. Kuwi wae ngumpul nek awan, gitu. Ya, ketemu warung kandane, ya, gitu. Ya, ora sengaja iki. Nah, ora sengaja mangane. Ora sengaja. Iya, mangane. Lah manggung iki tangiku. Wah, ya. Atau sekarang ini malah model. Ayo, nek pusat grup berapa? Nek jadi apa sih? Status. Nek jadi status itu yang bahaya. Ya. Statusnya, alhamdulillah saya bangun jam, kemudian saya zikir denganmu, setelah itu sholat tahajud dan langsung sholat subuh. Tidak status lain saya pas. Tidak pas. Wi meneng-meneng sholat rasa wi ngandake gitu. Ini hubungannya dengan akidah juga, masalah kita. Ya, kalau berubah silakan. Berubah ada terbatas. Tur ada sebatas. Ayo bangun. Nah itu sebatas itu aja. Nah, gitu. Yuk bangun yuk. Nah, aja. Masih dimaklum. Ada status itu yang bahaya. Baik, kembali. Maka setiap kita bangun malam itu Rasulullah memberi contoh pada kita, ya, baca dulu sebelum
sholat dimulai, ya, baca dulu, tidak hanya cukup membaca, juga di tafakuri, ya. Apa itu? Ali Imran 190 sampai 200. Ayat surat Ali Imran 191 sampai 200. 191 sampai 200. 10 ayat. Antara lain yang dua ini, ya. Kita baca sebelum sholat tahajud. Begitu bangun, kita bersih-bersih ke belakang, dulu membaca ini dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo, sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Silakan baca sampai 200 ayat 200 maksudnya, ya. Di terjemahnya dibaca dan terusnya. Nah inilah dalam kita ingin menguatkan akidah kita itu, yang pertama kita harus tafakkur, ya. Ini yang dilaksanakan, yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Tafakkur, memikirkan, mentafakkur, memikirkan apa saja kejadian alam semesta ini. Gitu. Sesungguhnya dalam langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran, ya, bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Kejadian nanti nengungi awan wengi itu di sana ada. Di sana ada hal-hal yang sangat berfaedah kepada kehidupan manusia. Allah menjadikan barang, kemudian setelah datang malam kok jadi ngantuk dan sebagainya itu, ya. Karena memang malam itu untuk istirahat, siang untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Ya, siang dan malam untuk ibadah, ora kurawan tok, ora kuwi tok. Baik. Akan kita bagi orang yang ulul albab. Bagi ulul albab kejadian apa? Kejadian diciptakannya langit dan bumi ini menjadi pelajaran bagi orang yang golongan ulul albab itu, yang termasuk orang-orang ulul albab itu. Ya.
Ulul albab itu apa toh? Diterangkan pada ayat kedua, yaitu alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu zikir, ingat pada Allah, zikir pada Allah pada waktu dia qiyaman, apa qiyaman? Berdiri, qu'udan, duduk, junubihim, berbaring, berbaring, pelekaran ya ingat Allah, duduk ya ingat Allah, berdiri jalan-jalan ya tetap ingat pada Allah. Orang ulul albab itu wayang tafakkarun, bedanya itu. Kemudian juga memikirkan, apa-apa yang tercipta di langit dan di bumi itu, dan seterusnya. Artinya begini, yang namanya ulul albab itu ialah orang yang ahli zikir dan ahli fikir. Ahli zikir dan ahli fikir, inilah ulul albab. Ulul albab itu zikir yang kuat, ya, penggunaan akalnya yang kuat. Orang-orang barat yang dulu sekarang sudah mulai ada, sekarang sudah mulai masuk, karena Islam sudah mulai masuk sana. Dulu ya, setelah itu bangkrutnya ya Daulah Abbasiyah itu ya, itu dan sebagainya, karena buku-buku di transfer yang barat kabeh itu, buku-buku ilmu Sina, buku apa aja yang ilmuwan Muslim itu kan di bawahnya barat kabeh, dipelajari di sana, dipraktekkan di sana, tapi tidak ingat bahwa itu adalah ilmu ini asalnya adalah dari Allah, tidak begitu. Nah, yang begini tidak bisa dikatakan ulul albab. Orang-orang barat yang begitu, ya, semoga sekarang ini semoga semakin masuk Islam itu nanti mereka ada yang jadi ulul albab. Di sana maju, tapi semuanya kemudian pikirannya hanya karena kepandaian dia sendiri. Nah, tanpa ada kepercayaan bahwa ini semua adalah tuntunan dari Allah. Ya, bukan ulul albab. Justru dia hanya menguatkan pikirannya saja, dan justru dia membanggakan pikirannya saja. Nah, kemudian bisa jadi dia terpeleset dengan ingkar kepada Tuhannya. Baik. Tafakkur yakni memikirkan fenomena yang ditangkap dengan aktivitas entah membaca, melihat, memaknai dan sebagainya. Intinya kita melihat apa aja kejadian alam ini mesti harus jadi pelajaran kita. Begitu kita mendengar ada musibah banjir di Sumatera misalnya, yang sampai sekarang belum juga bisa selesai itu, kita mesti ya Allah, oh itu toh akibatnya dari dan seterusnya. Ya. Sementara Allah menjadikan menyusun alam itu kan sudah dengan yang sebaik-baiknya, dengan susunan yang baik. Gitu. Maka ada ayat, janganlah engkau membuat kerusakan di atas bumi setelah Allah menyusunnya, membuat baik susunan alam ini, susunan tanah ini, susunan kehidupan ini. Mengapa di Wonogiri misalnya ya, banyak batu ya, tapi di sela-selanya masih ada tanah sedikit. Nah, itu sudah memang sudah dikemas oleh Allah itu yang baik gitu. Sehingga di tempat-tempat yang di sela-sela batu itu silakan gunakan untuk ditanami yang bisa menghasilkan rezeki buat Anda. Harus dirubah modelnya itu. Dirubah akan bahaya. Mengapa di Sumatera, di daerah-daerah yang tanahnya merah itu, di sana tumbuh pepohonannya yang menjulang tinggi dan kuat dan besar-besar, Kalimantan dan sebagainya. Ya, Wonogiri baik pohonnya besar ketepannya. Baik satu hal yang dia berui, pohonnya waktu, karena
sudah diperkuat dengan batu-batu yang ada. Nah kalau di sana kan batu-batunya tidak ada, yang untuk menguatkan memang dikemas oleh Allah yang baik begitu. Nah, untuk menguatkan tanahnya ini pokok-pokoknya tinggi-tinggi, kuat-kuat. Itu susunan Allah. Ini termasuk memikirkan kejadian alam antara lain dan yang lain-lain itu bisa kita kembangkan sendiri tentang landasan pertama untuk menguatkan akidah kita itu memikirkan ciptaan Allah. Jangan dilihat itu saja. Apapun yang ada, kejadian yang ada, ya, atau yang sudah terciptakan itu semuanya harus kita pikirkan, kita analisa untuk menguatkan ya karena Allah yang Maha Kuasa. Sebaik-baik tatanan manusia, oh itu nak dingeneke apik, hasilnya bagus dan sebagainya. Tapi begitu Allah menurunkan hujan, tidak ada kekuatan untuk menahan tanah-tanah yang ada itu. Dan seterusnya yang terjadi kemudian yang demikian ini. Itu akibat yang dalam memikirnya tidak begitu sempurna dalam tahap karunnya kurang begitu. Nabi Ibrahim dalam membangun akidahnya dimulai dari berpikir yang benar. Ayahnya seorang penjaga apa? Berhala. Tempat berhala ibu kan juru kuncinya bapaknya. Ya. Ibrahim diminta ayo, dan esok ayo. Ayo, ya. Nyembahnya. Dia tidak berangkat ngapusi orang menjadi orang apa rumah padahal dia tidak mau ngapusi bapak. Tapi dalam arti karena tidak mau tahu oh ini hanya patung hanya berhala macam ini kok harus disembah katanya ini yang memberi kekuatan kita yang memberi rezeki dan sebagainya tidak masuk akal tidak mau dan seterusnya sehingga tidak satu saat ketika yang sudah itu digempur oleh Ibrahim nganggo kapak, kapaknya dari itu dicandol ke situ apa berhala yang disuruhan itu. Maksudnya apa? Gendong mikir ini tambah tapak tahu itu bahwa ini tidak bisa memberi manfaat pada kita ya. Ini barokah pada kita ya. Itu juga ngapusi lagi yang kedua itu ngapusi lagi ada setelah dikromel oleh seluruh masyarakat yang ada. Oh ini mesti Ibrahim begitu saja. Apa aku? Pengertian aku? Yo rak iki sing rusak iki lha kae. Budi iki lha. Kita itu mau ngekai entel-entel kurang ya sing gede iki. Lho, ya. Ngamuk dia. Itu liyane di lha kok bapak iki digowo. Itu diplomasinya Ibrahim. Sing rusak sing gede kuwi itu aku. Tapi jangan mesti ya. Ini dia mengajak berpikir para orang-orang untuk menguatkan akidahnya. Berpikir bahwa yang engkau sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan madarat itu tidak bisa mendatangkan. Beda dengan yang Maha Kuasa. Walaupun Ibrahim itu siapa masih cari-cari siapa. Maka dalam satu ketika, ya, ini maka saya ketipun luas gambar, ya, di surat Al-An'am 75 sampai 79 ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang kami dapat di langit dan di bumi untuk memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin, yang setting alur akidah Ibrahim ya Allah sendiri. Kan diawali dari begitu melihat bintang, karena mencari Tuhan loh, kata mencari Tuhan. Bukan Tuhan itu bukan berhala lagi, bukan. Nah, kemudian Allah memberi wahyu pada memberi ilham padanya. Begitu melihat bintang, mulai iki
Tuhan ini yang ini cocok nah ini. Ada iso kedip-kedip kuwi gitu ya. Nah berhalak kan ora iso kedip-kedip. Tapi maka kemudian setelah apa hilang, tertunang dia bilang, oh bukan, yakin dia. Tuhan kok terbenar, Tuhan kok jujur kayak orang lain, bukan Tuhan. Ya, tidak. Antara lama kemudian adalah melihat bulan, komar. Oh ini Tuhan ini, ada yang bagus dulu, ya, ada yang meling, bisa dan sebagainya. Tapi setelah terbenam tidak suka. Oh bukan, saya tidak senang dengan apa yang kemudian terbenam. Nah, sebenarnya judul yang namanya matahari. Tapi karena ini mendung orang ketok. Nah itu loh, tahu. Lah, oh inilah Tuhan. Ya, inilah Tuhan. Ya. Dan bagaimana setelah sore tidak ada tenggelam lagi. Oh bukan, bintang bukan Tuhan, apa? Bulan bukan Tuhan, matahari ini juga bukan Tuhan. Maka kemudian bersimpuk di hadapan Allah. Wajahku wajah ilahi faktor sama wajah ada seperti itu. Nah, ini. Jadi dalam menemukan Tuhan yang benar, ketuhanan yang benar, tuh prosesnya, manhajnya, jalannya Ibrahim alaihissalam itu dengan memikirkan sesuatu yang tidak nalar, tidak langsung jalannya. Maka siapa sebenarnya Tuhan itu? Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Itulah Tuhan, itulah dengan sebutan Allah. Akidah kita akan kuat. Ya. Kita yakin dulu bahwa yang maha kuasa tidak sekedar yang maha kuasa, benar-benar maha kuasa di langit dan di bumi ini adalah Allah. Yang menghidupkan kita ini Allah. Awal diri iso tangi Allah karena Allah. Ya, itu kita harus kita berpikir yang benar, yang kita kalau kita berpikir semuanya dikembalikan. Ya. Sehingga tidak pas, tidak pas kalau kita itu suki sambat. Ini masa Allah. Yang itu sudah lain. Ayo kita kembalikan. Kita masih dihidupkan hari ini, gitu ya. Kita masih dihidupkan hari ini. Artinya Allah masih menjamin kita. Orang berusaha politik kayak usulnya tidak seperti kita punya ayam, ya. Punya ayam saat di kandang ke sebelumnya, soalnya kandang itu terus esok dibuka lawang terus semua ayunan terus tidak begitu. Nah, Allah menjamin, ya. Allah menjamin atas rezeki kepada kita. Kita hidupkan berarti kita masih dijamin rezekinya. Itu mesti. Nek wis ora diparingi rezeki Gusti Allah, yakin Allah mesti mencabut kita dari peredaran di dunia ini. Itu wis minta. Jatah rezeki entek sepaten ini. Dijatah rezeki sampai tak paling wis. Udah. Awalnya jadi begitu pagi kok bangun, makanya kembali alhamdulillah masih berarti Allah masih sayang pada saya, Allah masih menjamin saya dan terusnya. Ya. Maka kemudian tahapan yang kedua, kalau pola pikir kita ya tidak hanya ikut-ikutan ya, sholat tanpa dilandasi dulu. Sholat kita itu untuk siapa toh, mengapa kok kita mesti menyembah pada Allah, itu kembali kita pikirkan bahwa Allah yang berkuasa, bahwa Allah yang dan sebagainya, yang memiliki langit dan bumi. Baik. Kemudian untuk agar kita semakin kuat keimanan kita, berarti harus kita ada perbuatan, ada kegiatan yang bernama tadabbur. Tadabbur. Yakni suatu teman-teman memahami, memperhatikan dan mengimplementasikan hasil tahapan kita dari mana tersebut. Ya. Selanjutnya
menyediakan bidangan dan sebagainya, sehingga dalam kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu tidak cukup hanya membaca huruf-hurufnya yang betul, namun harus kita implementasikan. Tidak cukup hanya saya seminggu khatam. Mari kita tingkatkan menjadi mentadabbur Al-Quran. Ya. Maka kembali seperti tokoh kita yang mendirikan persyarikatan kita, ya Dahlan, mengapa mengajarkan kepada pada murid-muridnya tentang Al-Ma'un itu ada beberapa bulan, gitu. Ya, Al-Asri beberapa bulan, itu, ya. Sebabnya apa? Untuk dilaksanakan, untuk ditadaburi, ya, dan praktek. Nek kowe kepengin dadi wong sing ora nggorokke agama, ya ayo. Gatek cah yatim, ya ayo. Gatek wong miskin, ya ayo. Salatnya aja bersak-sak kan gitu. Ya. Gitu. Dipraktekkan, tidak sekedar salatnya hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Subhanallah, kabar tahu-tahu kok salami kapan, ruku'e kapan, sujudnya kapan. Tidak bisa. Ya. Mengerjakan sholat tidak sekedar kita menghafalkan doa-doa yang ada. Gitu. Mari kita pikirkan mengapa kok harus ada begini, mengapa kok semula berdiri, kemudian istirahat, kemudian sujud dan seterusnya. Dan isinya semuanya kok doa dan doa. Itu kita pahami betul sholat kita agar kita dalam menjalankan sholat itu tidak sekedar ya Allahu Akbar, tidak sekedar kita hayati betul Allahumma ya Allah, ya penjenengan tebiaken antara sebut kula lan kesalahan kula lho kados dene tebihipun wetan kalian dilek. Minta betul ya. Allahumma nakini min khataaya ya Allah atau minal khataaya. Gusti Allah dan suceni gitu toh. Dosa kula kados sedinipun bahan pakaian barang ingkang perak ya resik saking saudara dekat. Kita minta betul sehingga kita mendapat doa iftitah itu ya kita hayati kita dan inilah karena suara saya ini didengar oleh Allah gitu loh. Kok bisa begitu karena kembali akidah kita kuat tadi. Nah, omongan saya ini didengar oleh Allah. Fatihah saya ini didengar oleh Allah. Ya. Bukan hanya bukan bukan. Mana yang harus panjang, mana yang harus kita baca dengan benar. Karena kita yakin yang kita baca ini didengar oleh Allah. Dan Allah akan menjawab apa yang kita baca setiap kita baca Al-Fatihah. Gitu loh. Setiap ayat, setiap ayat itu Allah menjawab. Dan orang dikai kesempatan untuk menjawab itu piye gitu. Lalu dari benar-benar iman itu. Sementara di hadis itu di dalamnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyambut hamba-Ku memuji Aku. Dan berkata setiap ayat Allah menanggapi, menjawab. Kalau baca kita terus selambangan, mana mungkin Allah mau menanggapi? Wala tenanan lagi sampai ini, macam daripada ada selambangan dulu, ya. Akhir sudah melalui Allah Akbar, duduk urung mati semua roh saya cinta dari Allah. Dan itu paling gerak ini paling ada subhanallah wa sisano. Oh ya. Tapi itu tidak pas. Karena mengerjakan syariat yang demikian tidak dilandasi dengan akidah yang kuat. Maka kita harus tadabbur Al-Quran kita baca, kita ambil yang benar. Ya, kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Itu. Insyaallah kita akan semakin kuat. Nanti kita belajar kedangan begitu.
Nggih. Pun ketika sing liyane pian WhatsApp lho. Ngerti saja. Oke. Itu tahapan ya. Tidak cukup kemudian tafakur tadabbur lanjutkan tadabbur ya, agar kita terus senanglah kita zikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir yang dilisankan maupun zikir yang secara utuh kita setiap saat kita ingat pada Allah. Dan yang terakhir tasyakur, bersyukur kepada Allah ya, bersyukur apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya, apa saja yang dilakukan apa saja yang diberikan kepada kita itu benar-benar bermanfaat bagi yang materi maupun yang immateri, semua sangat berguna pada kita sekalian. Ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah saya ini jadi orang yang beriman. Alhamdulillah saya ini jadi orang Islam dan seterusnya. Tidak salah kita bertuhan itu ya, karena ada orang yang menganggap foto-foto wong dianggap Tuhan gitu. Karena ada orang yang menganggap bahwa dosanya telah ditebus oleh Tuhan yang itu loh. Tujuannya wahai diri orang itu. Keyakinan kita tidak begitu alhamdulillah, kita syukuri. Sehingga dosa kita ya harus kita tebus sendiri. Dengan apa? Ibadah kita yang baik, beragama kita yang baik, betul? Sholat yang tenangan dan memperbanyak istighfar pada Allah Ta'ala dan dan wujud dari syukur kita. Ya, semoga kita akhiri dengan doa. Moga-moga akan kecil, moga-moga dunia kecil, akhirat kecil, dan uripe di dunia kebersihan, mati nih ngomongkasan tidak yang tidak baik. Itu doa kita insya Allah salah satu nanti dan satunya. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shlih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladzi fiha ma'asuna waslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana fi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Pak Martin, Pak Karno, Pak Yohan, sakit memaklum yang hubungan dari ini. Kakak Pak Tiko naik lepas yang salah sama budaya. Ketua biasa. Ini mengambil terus, maka panjang urutan dari Allah. Semoga Allah pakai bisa dan ridho dan kami. Bila taufik wal hidayah, nasrun minallah wa rasulih wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.